Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu santri Rumah Quran Asy-Syakirin yang kami hormati, berikut susunan acara pada acara kuliah perdana Rumah Quran Asy-Syakirin angkatan 9 dan angkatan 10. Yang pertama adalah pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Munajat. Beliau adalah santri kelas 1 Ikhwan. Kemudian nanti akan disambut dengan sambutan dari Bapak Ketua DKM, kemudian sambutan dari Bapak Mudir, sekaligus penyampaian kurikulum dan KBM. Kemudian berikutnya adalah tausiah, dan di akhir tutup dengan doa. Itu beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Setelah nanti di akhir akan ada pengumuman kelulusan. Nanti bapak-bapak yang sudah belajar di Rumah Quran bisa melihat di mading di sebelah. Baik, kita lanjut ke acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Arif Munajat. Kepada Bapak Arif Munajat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Walladzina awhayna ilayka minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi inna Allaha bi'ibadihi lakhabirun basir. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Alhamdulillah, bersama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Arif Munajat. Beliau adalah santri kelas 1. Mudah-mudahan yang hadir semakin bersemangat dan maju ya untuk belajar Al-Quran. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita masuk ke acara yang ketiga, sambutan.
Sambutan yang pertama adalah sambutan Ketua DKM Masjid Asy-Syakirin oleh Bapak Heri M. Irwan. Kepada Bapak Heri M. Irwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita masukkan rahmatnya yang ketiga, yang di atas adalah iman Islam, iman sehat, dan iman waktu baru, sehingga kita hadir di masjid yang kita cintai, Masjid Asy-Syakirin, yaitu masjid tempat orang-orang yang bersyukur. Insya Allah. Salam dan salam sudah kita sampaikan pada cucu kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta umatnya yang istiqomah sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Az-Zariyat ayat 26 Pemahalatinna wa islam tidak itu. Dan aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada ibadah. Juga kita punya pedoman, apakah bagaimana cara ibadah agar kita selamat dunia maupun di akhirat. Pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 22 dan ayat 40 Allah berfirman, "Walaqad yassarna Qur'ana lizikri wal huda." Dan telah aku mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran tentang itu? Dan mirisnya hasil daripada survei Ustadz Fatih Karim dan timnya, bahwa ada 50% umat Islam yang tidak bisa belajar. Sangat miris sekali. Padahal kalau kita melihat lagi pada surah Al-Ankabut ayat 24, Allah berfirman bahwa dunia ini adalah hanya patut saling orang main. Dan sesungguhnya hayat kelak itu kembali nanti bagi orang mengetahui. Jadi kalau ibarat kalau kita itu jalan di tol ada rest area. Nah kalau bagi orang yang main-main itu ada rest area jadi ada kemana-mana. Tidak sampai akan sampai ke tujuannya. Dalam pada saat sangkakala yang dilanjutkan dan manusia dibangkitkan dari kuburnya, ada sebagian manusia ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, mereka bertanya, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia itu manusia normal bisa melihat. Itu ada di dalam surat Taha ayat 125. Dalam Taha ayat 26 itu Allah menyampaikan, Allah firman, itulah ketika ayat datang padamu, kamu tidak peduli. Itulah kajian yang sekarang aku tidak peduli padamu. Bisa dibayangkan kalau kita lebaran buta melewati sirat, apa yang terjadi? Yang belum ibu bapak, yang belum neraka, tidak sampai ke surga. Di dalam surat Al-A'raf 109 ayat Allah berfirman, akan aku masukkan
jin dan manusia dalam neraka jahanam. Karena ketika mereka di dunia, mereka punya hati dan tidak mau mengambil fakir Allah dari Al-Quran. Dan mereka punya mata, tetapi tidak mau melihat dari kuasa Allah. Mereka punya telinga, tetapi mereka tidak mau mendengar ayat Allah. Mereka itu bagaikan kata ternak dan bahkan lebih sekatan. Bahkan orang murid. Tugas kita adalah dakwah itu bukan tugas ustaz dan ustazah. Kita pun sebagai kepala keluarga yang punya tugas yang sama dakwah pada keluarga kita. Sebagaimana surat Al-Tarim ayat 6 firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Insyaallah kalau kita selalu mentadabbur Al-Quran dan sudah Rasul, kita akan selamat dan bahagia. Kemudian yang saya sampaikan yang dari saya sendiri yang dari Allah adalah billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Pak Ketua DKM Mas Syakirin. Salah satunya adalah bahwa Allah itu memudahkan pengetahuan, tapi bagi siapa yang mau mengambilnya. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini adalah orang-orang terpilih, orang yang terpilih untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali lagi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir mohon dibantu kembali ya untuk bisa maju ke depan, ya, merapat ke depan agar teman-teman yang hadir di belakang jadi langsung bisa menempati posisi yang ada di belakang. Baik, kita langsung masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan Bapak Mudir Rumah Quran Asy-Syakirin sekaligus penyampaian kurikulum dan KBM. Pada Bapak Muhammad Fauzi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallah. Bismillah, alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini, Masjid Asy-Syakirin. Kata Pak Ketua DKM, adalah tempat bersujudnya orang-orang yang bersyukur, luar biasa. Jadi memang para pendahulu kita menamakan masjid ini dengan nama seperti itu dengan maksud menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang bersyukur di Mandala dan sekitarnya. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada uswatul hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, para asatiz, Ketua DKM dan seluruh pengurus DKM yang telah membantu persiapan dari pelaksanaan kuliah perdana ini, pada para santri dan santriwati gitu ya namanya, Bapak Ibu siswa Rumah Quran Asy-Syakirin, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran
kehadirannya, atas bantuannya dari pengurus DKM, atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara kuliah perdana gabungan. Alhamdulillah ini acara kuliah perdana gabungan pertama nih. Biasanya kita ngadain ikhwan sendiri, akhwat sendiri gitu ya. Tapi karena memang waktunya berbarengan nih, jadi kita adakan gabungan. Ya, insya Allah menjadi lebih praktis gitu ya. Pada kesempatan ini kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang telah mendaftar. Alhamdulillah banyak pendaftar yang masuk hingga hari ini, baik melalui Google Form yang kita share ya, ataupun melalui flyer. Bahkan ada yang karena status dari Bapak Ibu semua, akhirnya ada yang daftar. Ya, mungkin Bapak Ibu Ustazah dan Ustaz atau Bapak-Bapak sekalian taruh status pendaftaran rumah Quran, akhirnya ada yang bilang saya dapatnya dari statusnya ini. Alhamdulillah. Nah, harapan kami memang dapat menambah ya, dapat cukup banyak siswa atau murid baru ya, pada tahun ini, di mana untuk akhwat ini memasuki angkatan yang ke-10. Ya, luar biasa, sudah 10 periode untuk yang akhwat. Sedangkan yang ikhwan kali ini memasuki periode yang ke-9. Jadi Rumah Quran Asy-Syakirin ini berdiri, mulai beraktivitas, mulai mengadakan kegiatan belajar mengajar bimbingan Quran pada tanggal 5 Februari 2016. Berarti kesini udah 6 tahun ya, insya Allah sudah 6 tahun berdiri. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari pengurus DKM Masjid Asy-Syakirin, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Di awal berdiri itu jumlah siswanya kurang lebih 60. Namun alhamdulillah sekarang ini sudah, mana contekan saya? Ya, seingat saya sudah 200-an siswa, yang ikhwan 47, yang akhwat 180-an. Dan saat ini di Rumah Quran Asy-Syakirin jumlah tenaga pengajar atau ustaz dan ustazah ya, untuk ustaznya alhamdulillah periode 9 ini kita ada 5 orang sekarang. Jadi dari kelasnya pun sudah menjadi 5. Pertama kelas Sakifah atau Takhusus dengan pengajar Ustaz Heri yang MC tadi, Ustaz Heri Adi. Kelas 1 saya sendiri. Kelas 2 Ustaz Abdullah, ya imam masjid kita. Kelas 3 Ustaz Farid Ma'ruf, beliau dari Rumah Quran Bunda Aisyah. Dan insya Allah pada periode 9 ini untuk ikhwan ada namanya kelas 4. Ya, jadi ada bapak-bapak kelas 3 yang sekarang naik ke kelas 4. Kita buka kelas baru. Insya Allah yang menjadi pengajar adalah Ustaz Abdul Aziz, beliau juga dari Rumah Quran Bunda Aisyah. Jadi memang Rumah Quran Asy-Syakirin ini adalah afiliasi ataupun kita mengambil kurikulum, terus guru-gurunya juga semua dari Rumah Quran Bunda Aisyah. Nah itu. Sedangkan untuk yang akhwat jumlah guru ada 11. Ya. Jumlah guru ada 11 orang. Terus jumlah kelasnya ada 23 kelas. Ya.
luar biasa nih ibu-ibu semangat belajarnya ya. Dan jumlah muridnya 180-an kalau nggak salah, ini catatan saya. Oh, salah, 208, luar biasa. Mohon maaf kita. Tadi saya udah siapin cuma 5 tadi. Jadi 208 tambah 47 berapa tuh? 255 ya. Ini di luar dari yang daftar baru. Tahu saya di Ikhwan ada 10 orang yang daftar, alhamdulillah. Di awal ada berapa Bu? 17 tambah 27 lagi, alhamdulillah Pak Heri. Jadi tambah banyak nih murid yang jamaah kita yang belajar memperbaiki bacaan Qur'annya. Memang ini sesuai dengan tujuan kita. Kita sama-sama ingin memperbaiki ibadah kita dan melalui Rumah Quran Asy-Syakirin mudah-mudahan menjadi lebih baik kualitas ibadah kita. Alhamdulillah kalau kita lihat Masjid Asy-Syakirin dari pagi hingga malam dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan menuntut ilmu. Rumah Quran Ahwat itu dari jam 8 sampai jam setengah 12, dan malamnya itu bapak-bapak pada Isya. Mudah-mudahan, jadi untuk angkatan atau periode yang baru ini kita akan mulai langsung besok, Senin besok. Jadi jadwal yang Senin berarti sudah masuk besok. Itu ya Bu ya. Untuk yang awal Rabu. Mohon maaf saya bercampur-campur ini. Jadi untuk Ikhwan langsung Senin besok mulai. Ya, karena apa? Karena dikit lagi mau bulan suci Ramadan. Jadi di bulan Ramadan kita off sebulan penuh, makanya kita mulai lebih dulu supaya materi yang disampaikan cukup waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan mengenai KBM dan juga kurikulum Rumah Quran Asy-Syakirin. Ya mungkin kita bawa lebih cepat aja karena mungkin sebagian besar sudah paham mengenai ini. Jadi ini terutama bagi yang pendaftar baru, mudah-mudahan memberikan gambaran bagaimana sih kegiatan belajar mengajar di Rumah Quran Asy-Syakirin. Baik, yang pertama, Rumah Quran Asy-Syakirin adalah program bimbingan Quran dan tahsin yang berjenjang. Ya, artinya kita punya kelas-kelas. Nah ini baik Ikhwan maupun Akhwat punya kelas-kelas ya. Ada sedikit perbedaan kalau bisa dilihat di layar. Ya. Jadi di kelas dasar ini yang belum bisa baca Quran sama sekali akan masuk namanya kelas Sakifah. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum paham huruf hijaiyah, belum bisa baca sama sekali, maka kita sediakan kelas Sakifah. Seterusnya ada kelas pra BBQ di Ahwat ya, dan BBQ 1. BBQ ini bimbingan baca Quran. Nah kalau di Ikhwan itu digabung namanya menjadi kelas 1. Ya, jadi ada sedikit perbedaan di situ, namun materinya sama. Ya. Lalu ada kelas BBQ 2 di Ahwat. Nah di Ikhwan kelas 2 namanya. Selanjutnya kelas Pratahsin dan Tahsin itu di Ahwat, sedangkan di Ikhwan kelas 3. Nah ini berjenjang terus kita akan sampaikan materi dan pengajarannya secara berjenjang sesuai dengan kemampuan muridnya. Dulu sebelum ada Rumah Quran Asy-Syakirin, jamaah ini belajarnya nyampur. Yang belum bisa sama sekali sama yang sudah mendingan, sudah mahir, nyampur kelasnya. Akhirnya dia kurang berkembang karena yang nggak bisa jadi minder, terus yang udah mahir jadi malas nungguin yang lain ya. Jadi alhamdulillah program berjenjang ini tepat sasaran. Jadi yang dalam satu kelas sudah
merata kemampuan sehingga pola pengajarannya pun menjadi lebih baik. Baik, jadi masing-masing kelas punya kriteria ya, penerimaan pesertanya dan juga target yang harus dicapai dalam satu masa atau periode KBM. Jadi untuk yang kelas Akifah ini dari tadi tidak mampu baca Quran sama sekali dan tidak kenal huruf. Nah ini masuk kelas Akifah. Targetnya yang dicapai adalah mampu baca Quran walaupun masih terbata-bata. Itu kelas yang Akifah. Lalu kalau kelas 1 atau pra BBQ dan BBQ 1 di Ahwat, kriterianya adalah mampu baca Quran walaupun masih terbata-bata, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan, walaupun panjang pendek masih salah, walaupun huruf hijaiyah tertukar dan pengucapan gunnah yang salah, tapi dia sudah bisa membaca merangkai kata-kata dalam Al-Quran. Nah, target pencapaian di kelas 1 ini atau pra BBQ dan BBQ 1 pertama adalah panjang pendeknya sudah benar, terutama di Maktobi ya. Jadi panjang pendeknya sudah benar, membaca hurufnya sudah tepat, sudah yakin dan tidak tertukar ya. Misalnya jim dengan kha, dia sudah bisa bedain yang satu titiknya di bawah, yang satu titiknya di atas. Nah ini target kelas 1, dia sudah bisa membaca huruf hijaiyah dengan yakin, tepat dan tidak tertukar. Berikutnya, mampu membaca huruf tasydid dan sukun dengan sempurna, karena memang diajarkan mengenai tanda baca fathah, kasroh, dhammah, tanwin, tasydid dan sukun. Dan harapannya kelas 1 bisa baca Al-Quran dengan lancar ya, tentunya memenuhi kriteria yang A, B, C tadi ya. Selanjutnya kelas 2 atau BBQ. Oh ya, nanti bagi yang pendaftar baru akan dites untuk ditempatkan di kelasnya tadi seperti itu. Insya Allah mungkin ya setelah kegiatan ini ya, setelah tausiah dari Ustaz Iman, setelah acara kedua selesai kita akan lakukan tes. Jadi untuk kelas 2 yang diterima di kelas 2 adalah mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan panjang pendek yang tepat, baca sukun dan tasdidnya juga sempurna ya. Ini kelas 2 kriterianya, panjang pendeknya sudah sempurna dan membaca Al-Quran tidak lagi per kata tapi sudah bisa panjang ya. Ini kelas 2. Tentunya membaca huruf hijaiyah dengan tepat. Target yang dicapai di kelas 2 ini atau BBQ 2 untuk Akhwat adalah mampu mengetahui cara baca hukum nun mati dan mim mati. Yang kedua yang penting adalah mengetahui makhraj huruf, makhrijul huruf dengan baik dan benar. Ini muatan yang paling besar ya untuk kelas 2, makhrijul huruf. Lalu mampu mempraktekkan gunnah dengan baik dan benar dan membaca Al-Quran dengan lancar. Jadi kelas 2 targetnya adalah makhrijul huruf, hukum nun mati dan mim mati, gunnah dan membaca Al-Quran dengan lancar. Berikutnya program dan target kelas 3. Tentu dia harus sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar, membaca makhrijul huruf dengan baik dan benar, dan memahami cara membaca gunnah. Sebagaimana tadi target dari kelas 2. Ketika masuk kelas 3 dia harus kuat di situ, karena target yang harus dicapai selama KBM untuk kelas 3 adalah dia menguasai sifatul huruf, cara baca huruf roh dan lam, naber dan idgham. Nah
ini juga program dan tarian kelas 4 semakin banyak materinya nanti, insya Allah. Seperti saya sampaikan di awal, tahun ini untuk ikhwan nambah kelas lagi. Jadi kita buka kelas baru, alhamdulillah, dengan tenaga pengajar Ustaz dari Rumah Quran Bunda Aisyah. Sampai nanti insya Allah mungkin kalau terus ada nanti yang lulus dari kelas 4, kita akan buka kelas tahfiz insya Allah, ya, baik untuk ikhwan maupun akhwat. Nah, itulah kelas-kelas yang berjenjang yang berjalan dari awal sampai hingga hari ini. Berikutnya saya akan sampaikan mengenai kegiatan belajar mengajar, khusus bagi yang baru terutama, dan juga menjadi perhatian bagi yang lama. Jadi waktu belajar kita untuk akhwat itu dari mulai hari Senin sampai Ahad, kecuali hari Jumat ya Bu ya. Jumat libur kan? Libur ya. Jadi jamnya ada dua jam. Jam 8 sampai 9.30 dan jam 10 sampai setengah 12. Nah, seperti tadi saya sampaikan. Jadi bagi bapak-bapak yang istrinya belum belajar, silakan diajak belajar bareng di sini. Sebaliknya bagi ibu-ibu yang suaminya belum belajar, bisa diajak untuk ikut kelas ikhwan. Kalau kelas ikhwan itu pada Isya mulainya sampai setengah 10. Jadi durasinya adalah 90 menit. Untuk harinya untuk ikhwan tentu mengikuti kelas yang kita tetapkan ya. Jadi kelas 1 nanti sudah harinya, kalau kelas 1 saya Senin dan Rabu. Nanti untuk kelas-kelas yang lain mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi dalam sepekan ada dua kali pertemuan. Mudah-mudahan bisa offline terus ya. Mudah-mudahan lingkungan kita tetap aman, bisa berjamaah melakukan KBM secara offline. Jadi pertemuan pertamanya ini pertemuan kuliah perdana. Baik, demikian saya mau gongin tadi itu. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk ikhtiar senantiasa tulus mencintai Al-Quran. Ini seperti tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Iman Abu Ukasyah, ya, yang akan menyampaikan tausiah kepada kita bagaimana supaya kita bisa tulus mencintai Al-Quran. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan. Semoga Allah berikan kita semua kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalani KBM periode berikutnya ini dengan baik. Semoga Allah sampaikan pula kita kepada bulan suci Ramadan dan dapat beribadah maksimal di bulan suci Ramadan tahun ini. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari terima kasih Pak Mudir dari Syukurnya. Jadi ibu ya penjelasan mengenai rumah Quran kita. Jadi yang penting sini adalah istiqomah. Karena biasanya yang guru-guru itu muridnya bukan gurunya. Kalau guru itu tetap aja ada, muridnya satu-satu hilang. Nah, mungkin agak sedikit kurang disinggung. Jadi kalau yang di ikhwan itu ada namanya kelas takasus ya, atau kelas digabung dari santri dari kelas takifah. Jadi kenapa kelasnya kok khusus? Nah, ini kelas khusus ini berlaku untuk yang ikhwan, untuk yang ibu-ibu ada ya. Nah, di ibu-ibu juga ada. Jadi yang ada ingin membaca tapi tidak mampu untuk belajar secara teori atau masuk kelas terus. Jadi buat ibu-ibu suaminya yang masih di rumah, yang masih nggak mau diajak, ayo. Ada kok kelasnya. Pertama yang di kelas yang saya bimbing adalah kelasnya usia bonus. Ya. Jadi usianya itu di atas 60 tahun semuanya. Masya Allah itu. Yang kedua, memang kelas ini luar biasa.
ya kegigihannya untuk selalu datang setiap di waktu itu Masya Allah, itu luar biasa. Bahkan ada yang sampai diantar sama cucunya karena tidak bisa lagi membawa kendaraan, tapi keinginan untuk membantu itu Masya Allah. Nah, yang ibu-ibunya di rumahnya, suami-suaminya yang masih nggak mau belajar, ajak tuh. Insya Allah nanti akan bertemu dengan saya. Ya. Insya Allah kita ajak ngopi bareng. Ya. Itu obatnya itu, ngopi bareng, baca bareng, habisnya ngopi lagi. Bahkan tadinya yang harusnya pulangnya setengah 10, mereka sampai sebelum jam 10 baru pulang. Ya Pak Imam ya. Sampai jam 10 lewat, sampai jam 10 baru pulang. Karena banyak yang ngobrolnya udah bacanya. Tapi mereka udah konsisten dari jam 8 sampai setengah 10 itu udah belajar, setelah itu baru acara ngopi barengnya. Dan luar biasa ini istiqomahnya luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke acara berikutnya. Namun sebelumnya ada informasi dari pengurus website masjid ya. Untuk di akhir nanti mohon kesediaannya kedua bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru untuk sesi foto bersama ya. Jadi ini sekaligus untuk profil Rumah Quran Asy-Syakirin ya. Nanti yang bapak-bapaknya nanti foto bersama terlebih dahulu. Kemudian dewan guru bapak-bapaknya, dilanjut nanti santriwati yang ibu-ibu, mau dilanjut dengan guru-guru dari yang RT Ikhwan Ahwadnya ya. Ada lagi? Itu aja ya? Jadi jangan dulu pulang. Dan setelah nanti akan ada pengumuman ya, untuk yang kenaikan yang bapak-bapak nanti bisa dilihat di mading setelah WhatsApp. Kemudian tes juga ya untuk yang santri baru. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mari kita bersama-sama memasuki acara terakhir, yaitu tausiah tulus mencintai Al-Quran oleh Ustadz Iman Abu Kasya, sekaligus ditutup dengan doa oleh beliau. Demikian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Iman Abu Kasya kami persilakan. alihi wa ashabihi wa man sara bi nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia terbaik di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia-manusia pilihannya yang kelak akan mendapatkan syafaatul Quran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah berikan izinnya kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mungkin kewajiban kita selaku murid atau mahasiswa atau mahasiswi atau santri atau santriwati Rumah Quran Asy-Syakirin. Yaitu apa kewajiban itu? Adalah kewajiban untuk mengikuti kuliah perdana kalau kewajiban murid Rumah Asy-Syakirin, dan kewajiban kita adalah kewajiban untuk berthalabul ilmi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan untuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalannya. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah teguhkan hati kita untuk terus bisa mengikuti jalannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, di kesempatan kali ini dalam acara kuliah perdana Rumah Quran Asy-Syakirin yang Masya Allah luar biasa. Bapak-bapak hadir dengan antusias dan juga begitu juga para umpahan yang saya melihat juga luar biasa. Semoga Allah meridhoi semua atau segala usaha kita, baik dari waktu yang sengaja kita luangkan, tenaga yang kita keluarkan. Semoga semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Di tema kuliah perdana kali ini, sebenarnya saya memang bingung nyari temanya apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Gimana nggak bingung, semua kajian yang berkaitan dengan Al-Quran sudah ada. Antum cari aja di internet, semua judul itu sudah ada. Ya. Bahagia bersama Al-Quran ada. Hidup mulia bersama Al-Quran banyak. Ya, apalagi antum cari pokoknya semua judul. Antum cari di YouTube, cari di internet lah ya, pada umumnya itu hampir semuanya ada. Ya saya nggak tahu, saya belum nyari judul yang ini. Saya sengaja nggak mau nyari, nanti paling ada lagi gitu kan. Makanya saya cari judul yang tulus mencintai Al-Quran. Kenapa kita harus tulus mencintai Al-Quran? Karena berawal dari cinta itulah yang akan menjadikan kita sukses dalam belajar Al-Quran. Ya, sekali lagi, berawal dari cinta yang benar akan menjadikan kita sukses untuk belajar Al-Quran. Orang terhadap Al-Quran ketika sudah acuh tak acuh, atau bahasanya sudah menolak, lebih kasarnya seperti itu, diajak belajar, buru-buru diajak belajar, diajak untuk baca Quran di rumah aja terkadang nggak mau, walaupun dia statusnya sebagai seorang muslim. Maka orang yang semacam ini ketika diajak atau ketika belajar Al-Quran, maka dia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa, karena di dalam hatinya belum terbuka untuk Al-Quran. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahasa muda kita, kalau kita sudah mencintai sesuatu, maka apapun akan kita korbankan. Betul nggak Pak? Ya kan? Seseorang itu kalau sudah mencintai sesuatu, jangankan cuma waktu itu sangat berharga ya. Harta, benda, ataupun apapun yang kita miliki bisa kita korbankan untuk apa yang namanya dengan cinta. Makanya orang sering mengatakan cinta itu buta. Karena buta, terkadang orang yang jatuh cinta dia tidak bisa menilai yang baik dan yang benar. Tapi untuk cinta kepada Al-Quran, ketika cinta kita betul-betul sudah meluap tinggi, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan itu lewat cinta kita terhadap Al-Quran tersebut. Sebagai mukadimah, saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kok permulaannya nggak ada kaitannya dengan cinta? Ya enggak. Ini kaitannya dengan belajar, nanti sama ada dengan cinta ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tadi semua MC kemudian membawa sambutan-sambutan, tadi semuanya bacakan ayat ini dan saya juga bacakan ayat ini karena ini memang ayat yang menjadikan kita harusnya termotivasi untuk belajar Al-Quran. Barakallahu fikum. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kalau bahasa Jepangnya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kemudian saya coba buka tafsirnya ya. Saya buka tafsirnya, terdapat di dalam satu tafsir yaitu tafsir Al-Baghawi, maksud daripada walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikr. Apa makna lidzikr? Apa yang dimaksud dengan adzikr? Allah mudahkan Al-Quran itu untuk dizikr, bahasa mudahnya seperti itu. Nah kemudian ada satu tafsir di dalam tafsir Al-Baghawi, di situ dikatakan qala Sa'id bin Jubair
Maksud daripada lidzikr adalah yassarnahu lil hifdzi walil qiraah. Jadi Al-Quran itu Allah mudahkan untuk dihafal dan Allah mudahkan untuk dibaca. Artinya apa? Bahwa Al-Quran itu untuk dipelajari itu mudah. Al-Quran untuk dibaca dengan baik itu mudah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran tidak pernah salah. Kalaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita alami, bukan Al-Qurannya yang salah, tetapi bisa dipastikan kitalah yang salah. Karena Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, Allah berjanji memudahkan Al-Quran untuk dihafal dan untuk dibaca, ya. Maka kita pun sekarang harus punya pemikiran yang sama, mindset yang sama, bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal dan juga untuk dibaca. Dan terus Syekh Abdul Qawi selalu memberikan motivasi kepada kami dengan selalu mengatakan apa? Al-awwalul qira'ah thumma al-hifdz. Yang pertama harus kita perhatikan adalah masalah membaca atau bacaan Al-Quran kita. Wathani al-hifdz, baru kemudian setelah bacaan Al-Quran kita itu baik, baru kita memikirkan bagaimana kita bisa menghafalnya, ya, bagaimana bisa menghafalnya. Atau dalam perkataannya beliau mengatakan apa? Membaca Al-Quran, ya, dengan ilmu tajwid itu hukumnya kan wajib, ya kan? Seperti Allah tajwid hadfun lazimun, itu sesuatu yang harus. Membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib ain, dan itu sudah ada di buku-buku tajwid. Membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya adalah fardu ain. Bahkan itu ada di soal-soal para pengajar Al-Quran biasanya ada. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid A wajib ain atau fardu ain, 2 sunnah muakkadah. Itu masih mending, ya. Soalnya apa? Memang terkadang soal-soal itu ada. Agar mengingatkan kepada kita bahwa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya adalah wajib, fardu ain. Kemudian Syekh mengingatkan kembali wal hifdzi atau wal hifdzul Quran sunnah. Adapun menghafal Al-Quran itu sunnah. Cuman terkadang banyak orang yang lebih mendahulukan sunnah dibandingkan dengan yang wajib. Banyak. Ada orang yang terburu-buru menghafal Al-Quran, pengennya menghafal yang banyak, dapat juz yang banyak, tapi dia tidak memperhatikan daripada bacaannya. Nah, ini termasuk daripada kesalahan. Maka saya katakan kembali di sini, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu ain, adapun menghafal Al-Quran hukumnya adalah sunnah. Sunnah tidak wajib. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, para mahasiswa mahasiswi Rumah Quran Asyakirin, santriwan dan santriwati Rumah Quran Asyakirin yang Allah muliakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita ketika belajar susah? Ketika ngafal susah banget. Jangankan ngafal Ustaz, baca aja susah. Terkadang semacam itu, yang ini yang sering kita alami, sama dengan ketika kita ngafal matan Jazari. Ya, kita ketika belajar dengan Syekh Abdul Qawi diwajibkan ketika itu kita ngafal matan Jazari. Baca saja pertama baca itu, wah, kok kalimatnya kayak gini gitu kan. Baca aja kita mengalami kesulitan. Baca itu berarti benar ya. Itu aja kita mengalami kesulitan ketika itu. Apalagi bisa nggak kita ngafal kayak gini? Bahkan banyak pengakuan mengatakan apa? Wah, kalau kayak gini Pak, saya mending ngafal Quran daripada ngafal matan. Tapi Masya Allah, ya, ketika seseorang itu sudah meniatkan untuk menghafal matan tersebut, ya, ternyata Allah berikan kemudahan. Setor sekali duduk satu matan Jazari selesai. Ya, walaupun butuh waktu, ya, butuh murojaah berkali-kali. Murojaah dengan teman, murojaah dengan sendiri, murojaah dengan istri yang di rumah kalau punya istri.
atau murojaah dengan suami kalau punya suami dan suaminya bisa baca. Maksudnya kadang istrinya bacaannya bagus, suaminya bacaannya di bawah pas-pasan. Sudah pas-pasan masih di bawah. Ya, di sini fastabiqul khairat harus dilatih, Pak. Ternyata di sini rumah Quran Asyakir juga ya memang tadi mungkin mengadopsi bahwa kelasnya beda Pak dengan yang di akhwat. Beda Bu ya. Kalau di akhwat akhirnya itu BBG ya. BBG 1, BBG 2, ada pratahsin, ada tahsin. Walaupun istilah itu di bawah-bawah nggak kenal. Karena memang kita dulu waktu bikin kurikulum itu kita punya niat dan punya tujuan. Karena dulu terus terang di rumah Quran Bunda Aisyah itu saya memang pertama kali yang ngajar saya. Murid saya itu ketika itu ada 2 atau 3 orang. Setiap pekan sekali saya ngajar ke rumah Quran 1 ya. Dan masih campur, nanti bulan depan tambah lagi. Jadi yang sudah bisa dengan yang belum bisa nyampur jadi satu. Ya memang saya merasakan yang sudah bisa kayaknya orangnya kayak bosen gitu Pak. Ya memang kayak gitu doang gitu kan, baca, dengerin yang belum bisa baca kan. Baca Quran satu-satu, orang itu dia baca ya. Akhirnya kemudian ketika sudah agak banyak kita kelaskan. Karena memang tidak efektif ketika seseorang atau murid itu yang bisa dengan yang belum bisa dicampur dari satu itu nggak efektif. Bahasa mudanya nggak maju-maju. Makanya itulah kenapa tahsin yang ada di masjid biasanya, misalkan setiap subuh ada tahsin jamaah di masjid. Rasakan coba perkembangannya, ada perkembangannya tapi sangat jauh, dalam artian sangat lambat sekali. Ya. Bahkan kalau tahsin di masjid itu misalkan tahsin jamaah ya, kalau ada yang suruh praktek, Ustaz bareng-bareng aja Ustaz kita bacanya. Jangan sendirian, malu Ustaz kalau sendirian. Padahal kalau bareng-bareng ya bagus, ya kan? Itu loh ya. Kalau orang ngaji bareng-bareng, tahsin jamaah yuk, tahsin bareng-bareng surat Al-Fatihah baca, kayaknya nggak ada yang jelek, nggak ada. Makanya sampai banyak usulan. Ketika saya punya murid, kadang ketika itu masih saya belum mengenal istilah ngaji berjenjang ya. Berjenjang artinya dibuat per kelas. Sampai saya ketika punya jamaah, saya ajak ngaji bareng, semangat mereka. Tapi ketika saya bilang setelah nanti bareng-bareng kita ngaji satu-satu, banyak yang usul, Ustaz, gitu kan. Biar enak, gimana kalau kita bagi 2 Ustaz? Jadi yang kelompok sini sebelah kanan duluan, nanti baru kelompok sebelah kiri. Wah nanti terlalu banyak. Kalau setengah-setengah nanti jumlahnya terlalu banyak, jadi susah untuk mendeteksi mana yang bagus, mana yang enggak. Ya udah Ustaz, kalau enggak setengah loh, dijadikan 3 aja Ustaz, 3 kelompok. Loh kadang ngaji kalau praktek itu Pak, ternyata memang banyak minatnya minat orang itu jarang. Itulah kenapa terkadang ngaji Quran dengan ngaji yang sifatnya tabligh akbar gitu kan. Banyak mana Pak? Ya, ada pengajian bersama-sama pengajian, satu undangan pengajian tabligh akbar, dengan satu lagi undangan pengajian latihan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kira-kira jamaahnya banyak mana? Berapa kali lipat jumlahnya? Karena terkadang seperti itu. Jadi kalau suruh ngaji satu-satu, banyak yang mengalami ya tadi alasannya grogi lah, alasannya apalah, ya memang ada. Grogi memang grogi, ya iya. Grogi itu salah satu kewajiban dalam belajar terkadang. Ya, sudah berusaha nggak grogi gitu Pak. Makanya orang kalau mau ngaji itu gimana Pak? Kalau sudah mau muter, itu ada satu halaqah, satu halaqah jumlahnya 5 orang plus gurunya 1 orang. Itu aja kalau mau ngaji dia kayak gini. Kadang minum dulu. Sebentar Ustaz, dulu Ustaz. Terus setelah minum padahal nggak ada kan, sebenarnya nggak ada. Cuma gini dulu. Ya kan mau ngaji pakai duduknya dibenerin dulu. Sebenarnya nggak ada kaitannya tuh. Ada nggak kaitannya ngaji dengan benerin pakaian di bawah sini? Ada nggak kaitannya mau ngaji terus? Padahal dari tadi tuh nggak batuk, nggak musimnya.
Tapi kalau sudah mau ngaji, minuman yang tadinya nggak diminum jadi diminum, ya. Tenggorokan yang tadinya nggak gatel sama sekali tiba-tiba gatel, duduk yang tadinya nyaman tiba-tiba jadi panas. Itu kenyataan, Pak, kenyataan. Itu namanya dalam ilmu ini itu relaksasi. Jadi kita tuh mencoba untuk merilekskan tubuh kita. Sama, Pak, biasanya imam itu juga gitu. Yang jadi imam itu, aku tahu nggak kalau orang jadi imam itu, saya pernah jadi imam tetap selama 3 tahun. Jadi memang ya berat, Pak, imam itu. Makanya imam itu Masya Allah ya, berat itu. Mau pergi kemana-mana itu harus mikir. Nanti ada yang ganti enggak gitu kan. Nah, atau aja mikir, waduh nanti apa siapa yang ganti. Itu kadang kalau mau imam, Pak, itu kan ya. Mic-nya pakai dipasang terus gini-gini kan. Itu sebenarnya kan nggak ada kaitannya. Sekarang itu nggak ada kaitannya. Cuman tujuannya di antara situ adalah relaksasi. Ya, untuk menenangkan jiwanya ya mungkin agak kuat. Sama dengan orang ngaji juga semacam itu. Makanya guru nanti kalau muridnya datang kayak gitu ditunggu aja. Itu bukan karena dia nggak mau ngaji, itu nunggu dia siap. Kadang untuk tahun baca mulai tahun tuh nilainya itu kan sebenarnya cukup ya. Bapak gilirannya ibu silakan. Itu lama kan? Batuk dulu, nanti batuk selesai, apalagi itu nggak biarin aja kayak gitu. Ya, guru yang paham dia akan membiarkan itu terjadi. Jangan, ayo Bu, boleh silakan. Itu sudah tahu dia kalau udah mau baca, cuma mau nyiapin diri itu yang apa. Kadang ambil napas panjang dulu. Maaf Ustazah, grogi Ustazah, udah usah ngomong, udah tahu. Jadi itu salah satu tadi bahasa saya itu ya. Itu bukan bahasa orang lain ya. Jadi bisa diterima itu kayak satu kewajiban gitu ya. Grogi itu kayak sesuatu yang mengiringi memang. Sama dengan kita itu. Kita belajar kepada Syekh Abdul Qadir itu kan, kalau saya lihat YouTube saya ketika saya upload pertama itu sudah 4 tahun yang lalu, Pak. 5 tahun yang lalu bahkan. Tapi kenapa setiap mau ngaji kok grogi itu selalu ada? Bahkan teman saya sampai mengatakan, karena kalau saya baca sendiri, lancar bagus ya. Tapi kalau sudah dibaca kok, napasnya jadi pendek gitu kan. Yang tadi saya murojaah itu, kalau kita baca ayat ini sampai sini itu kuat, kalau kita baca sendiri. Tapi kalau pas baca di depan Syekh, baru dapat setengah sudah habis kita. Jadi akhirnya bingung untuk memotong. Waduh, tadinya sudah siap-siap nih, mau berhenti di sini gitu kan. Tapi begitu ngaji sama Syekh, ternyata napasnya nggak sampai. Padahal di rumah sudah praktek 10 kali sampai. Itu biasa, Pak. Ya, biasa. Nah, guru yang paham, ya biarkan dia mengambil posisi. Ya nggak apa-apa, tunggu aja. Jangan di apa? Bahasa Jermannya digilak-gilak ya. Dia apa sih disuruh? Cepet-cepet itu apa dia apa sih? Surabaya. Dipaksa-paksa gitu. Jangan dipaksa-paksa. Tapi barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, khotibillah semuanya. Kenapa orang itu terkadang belajar Al-Quran mengalami kesulitan, kemudian berat dan yang lain-lain? Satu di antara sebabnya adalah karena apa? Dia belum merasakan daripada rasa rindu untuk membaca Al-Quran, belum. Atau dia belum ada rasa, kalau bahasa kita bahasa cinta itu ya. Cinta itu belum muncul di dalam dirinya terhadap Al-Quran. Dia masih memandang Al-Quran biasa-biasa saja. Makanya ketika dia membaca, ya biasa saja, nggak ada kelebihan. Nah, berbeda ketika seseorang itu sudah menumbuhkan rasa cinta, rindu yang membara di dalam dirinya, maka ketika dia didepankan atau dihadapkan terhadap Al-Quran, maka beliau akan atau dia akan semangatnya akan tinggi, kemudian dia akan berusaha semaksimal mungkin dan seterusnya. Nah, sekali lagi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menimbulkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, kan itu. Jadi orang mengalami kesulitan di antara sebabnya itu apa? Belum adanya rasa cinta dan rindu kita kepada Al-Quran. Terkadang belum muncul.
Itu salah satu sebab yang menjadikan kita mengalami kesulitan dalam belajar. Nah sekarang pertanyaan kedua adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta dan kerinduan kita kepada Al-Quran? Bukankah kata pepatah cinta itu tidak bisa dipaksakan? Betul Pak? Cinta tidak bisa dipaksakan, tapi ingat, cinta bisa diusahakan. Ya, cinta tidak bisa dipaksakan, tapi cinta bisa kita usahakan. Kalau kita ingat bapak-bapak kita dulu, Pak, bapak saya lah, ketika menikah dengan ibu kita, memang mereka cinta-cintaan gitu, Pak. Kayak sinetron sekarang itu. Mereka sebelumnya memang sudah I love you-an gitu. Gak ada Pak, ketemu aja baru sekali. Saya tanya termasuk sama bapak sama ibu saya, Bu, emang dulu nikah sama bapak gimana ceritanya? Yang dijodohin ya. Emang sebelum ketemu nggak pernah membayangkan mukanya kayak gitu aja nggak pernah. Apalagi Bu cinta, buru-buru cinta gitu kan. Ketemu aja takut. Perempuan itu yang biasa perempuan polos-polos itu kalau ketemu suaminya pertama kali biasanya akan ada rasa takut. Kenapa? Nggak pernah melihat orang semacam itu gitu kan. Tiba-tiba di kamar bareng, habis nikah dibawa ke kamar gitu kan. Yang biasanya ketika masuk santai lihat pemandangan yang indah, dia tiba-tiba melihat muka orang asing gitu kan. Dengan wajah yang asing, rambutnya asing, mukanya, yes, gitulah. Gimana mau timbul rasa cinta kan juga belum tentu. Ya. Tapi kemudian ya setelah beriringnya waktu dengan usaha-usaha yang mereka lakukan, Masya Allah, sekarang menjadi dua sejoli yang tak terpisahkan, rasanya kan gitu. Yang tidak terpisahkan kecuali oleh kematian. Karena bapak ibu saya, ketika bapak saya meninggal, ibu saya tawarin mau nikah lagi ya Bu. Kata ibu saya, nggak usah Nata, dah cukup sama bapak saja. Bapak saya meninggal di umur 51, ibu saya ketika itu masih umur 45 tahun. Ketika ditawarin nikah ternyata nggak mau. Cintanya sudah menjadi cinta sejati katanya. Ini sebagian sedikit aja Pak ya. Sama mungkin dengan bapak-bapak yang dulunya ketemu istrinya baru sekali, kan belum cinta itu belum timbul. Tapi kemudian sekali lagi cinta itu bisa diusahakan. Cinta itu bisa diusahakan. Itu yang itu. Maka permasalahan sekarang adalah bagaimana kita menanamkan kecintaan dan kerinduan kita terhadap Al-Quran. Itu yang harus kita coba perhatikan di sini. Yang pertama, agar kita bisa mencintai dan kemudian merindukan Al-Quran, maka yang harus kita ketahui adalah bagaimana atau kita mengetahui keagungan Al-Quran. Jelas Al-Quran itu sangat agung, Al-Quran itu sangat mulia. Dan kalau kita lihat ya, tentang keagungan Al-Quran ini, bisa kita lihat di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, surat Al-Hasyr ya, sudah disebutkan, walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini diturunkan, ya, Al-Quran ini diturunkan di atas gunung-gunung, maka engkau akan melihat mereka terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara keutamaan Al-Quran, keagungan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Maka jangan kita kemudian menganggapnya itu biasa-biasa saja, tidak. Al-Quran aja kalau turun di atas gunung-gunung, gunung-gunung itu pecah, Pak. Itu menandakan bahwa Al-Quran sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar, sesuatu yang mengagumkan. Bukan kemudian Al-Quran itu kita anggap biasa-biasa saja. Makanya orang yang menganggap Al-Quran itu biasa-biasa saja, maka dia pun ya terhadap Al-Quran membacanya biasa saja, nggak akan mengagumkan. Membacanya ya seminggu sekali belum tentu, sebulan sekali belum tentu.
Karena apa? Menganggap Al-Quran menjadi sesuatu yang biasa saja, nggak ada kelebihan-kelebihan yang lebih darinya. Itulah yang menjadikan kemudian cinta itu tidak timbul kepada Al-Quran karena kita menganggap biasa. Ada orang mendengar bacaan Al-Quran biasa saja. Ya. Kalau kita paham bahwa Al-Quran itu sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, maka kita akan menganggap lebih Al-Quran itu. Ya. Kemudian yang lain, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi Al-Quran itu untuk mengeluarkan manusia dari apa? Dari kegelapan menuju cahaya. Artinya Al-Quran itu pedoman hidup kita. Ya, Al-Quran itu pedoman hidup kita yang harus kita perhatikan betul. Ya, pedoman hidup itu harus diperhatikan. Jangan sekedar menjadi pedoman tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dikaji, nggak pernah dipelajari. Maka kalau ada orang nggak pernah mengkaji, nggak pernah membaca, nggak pernah mempelajari Al-Quran, ya dia akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka kita harus tahu keagungan Al-Quran. Termasuk juga tentunya sangat banyak, ini saya ambil sedikit saja ya. Walau wanazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Sesungguhnya dan kami turunkan Al-Quran ini, ya. Tibyanan likulli syai'. Sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Jadi segala urusan kita itu atau diterangkan di dalam Al-Quran.